Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Aifirnanda Dewi dengan NIM K33200117 dari Pendidikan Kimia Universitas 11 Maret. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suatu materi lagi nih. Kira-kira ada yang tahu nggak apa yang akan kita pelajari kali ini? Oke, daripada berlama-lama langsung aja nih. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi asam dan basa. Jadi untuk yang pertama kita akan membahas asam dulu ya. Nah, di sini asam itu memiliki ciri-ciri yaitu dia itu memiliki rasa yang asam. Contohnya itu pada buah jeruk, buah tomat, buah lainnya. Terus ada juga dari asam cuka. Nah, buah-buah yang ada rasanya masam itu muncul karena adanya kandungan asam sitrat. Kemudian kalau dari asam cuka itu rasa asamnya itu muncul dari kandungan asam asetat ya teman-teman. Kemudian ciri yang selanjutnya itu dapat membuat kertas lakmus biru menjadi merah, kemudian larut dalam air. Lalu ketika bereaksi dengan basa akan membentuk garam dan air. Lalu asam ini juga bersifat korosif atau dapat menyebabkan korosi logam atau karat. Selanjutnya, asam itu juga bersifat elektrolit dan dia juga dapat mengantarkan arus listrik. Kemudian yang kedua, ini ada basa. Di sini basa memiliki ciri atau sifat yaitu rasanya pahit, terasa licin saat bereaksi dengan minyak dari kulit. Nah, ini tuh terjadi ketika peristiwa penyabunan saat kita menggunakan sabun, entah itu sabun cuci atau sabun mandi itu pastikan licin ya. Kemudian yang ketiga itu membuat warna lakmus merah menjadi biru. Kemudian ketika basa direaksikan dengan asam dapat membentuk garam dan air, lalu dapat mengantarkan arus listrik dan bersifat elektrolit. Lalu basa ini secara umum sebenarnya tidak bereaksi dengan logam, tapi dia bersifat korosif dan dapat mengakibatkan luka bakar jika dia mengenai kulit dan juga dapat merusak jaringan. Untuk selanjutnya itu ada pembahasan tentang teori asam menurut para ahli. Nah, di sini itu ada teori menurut Arrhenius dan juga Bronsted-Lowry nih. Oke, langsung aja. Untuk yang pertama itu dari Arrhenius. Di sini Arrhenius menjelaskan bahwa asam adalah zat atau senyawa yang jika dilarutkan dalam air itu akan membentuk ion hidrogen atau H+. Nah, kemudian hal ini itu dapat menyebabkan protonasi air atau pembentukan ion hidronium atau H3O+. Nah, seperti pada reaksi berikut, itu ada HCl yang direaksikan dengan H2O menghasilkan H3O+ dan Cl-. Nah, di sini HCl itu dikatakan sebagai asam karena ketika dia direaksikan dengan air, dia menghasilkan ion H3O+. Nah, kemudian selanjutnya itu basa adalah zat atau senyawa yang jika dilarutkan dalam air itu melepaskan ion OH-. Pada reaksi berikut ini ada NH3 direaksikan dengan H2O menghasilkan NH4+ dan juga OH-. Di sini NH3 itu dia dikatakan bahwa dia basa karena ketika dia direaksikan dengan H2O dia menghasilkan ion OH-. Kemudian di sini Arrhenius itu mensyaratkan air sebagai pelarut karena di sini itu tanpa air nantinya tidak akan dihasilkan H+, H3O+ dan juga OH-. Kemudian teori yang kedua menurut Bronsted-Lowry itu mengemukakan bahwa asam adalah zat atau senyawa yang melakukan donor proton. Kemudian basa adalah zat atau senyawa yang mengalami akseptor proton atau dia menerima proton. Pada reaksi berikut itu ada reaksi antara HCl dengan H2O menghasilkan Cl- dengan H3O+, di mana HCl di sini berperan sebagai asam, kemudian H2O sebagai basa, lalu Cl- sebagai basa konjugasi, H3O+ sebagai asam konjugasi.
Nah, berdasarkan teori dari Bristol-Lowry tadi kan ada pasangan asam basa konjugat. Nah, asam konjugat ini ialah dari suatu basa yang merupakan spesies yang terbentuk ketika satu proton ditambahkan pada basa tersebut. Jadi, asam konjugat itu awal mulanya basa ya teman-teman. Jadi dia menjadi asam konjugat ketika dia ada tambahan satu proton. Lalu kemudian basa konjugat itu dari asam yang mana ini adalah spesies yang terbentuk ketika satu proton berpindah dari asam tersebut. Jadi basa konjugat itu terbentuk dari asam yang mana dia itu kehilangan satu protonnya. Jadi dia disebut dengan basa konjugat. Lalu berikutnya itu ada autoionisasi air, di mana pada reaksi asam dan basa, air kan dapat berperan sebagai asam dan juga basa, atau hal ini disebut dengan sifat amfoterik air. Nah, sifat ini terjadi karena adanya autoionisasi air yang membentuk ion proton dan hidroksida. Hal ini memberikan air kemampuan untuk sedikit menetralkan asam dan basa. Autoionisasi air ini terjadi karena secara otomatis air terion dalam air seperti pada reaksi berikut ini. Nah, pada reaksi ini itu ada reaksi antara dua molekul air yang menghasilkan H3O+ dan OH-. Nah, di sini air dapat berperan sebagai asam dan basa di mana menghasilkan ion H+, kemudian bersatu dengan salah satu atom H2O, kemudian membentuk ion hidronium atau H3O+, dan membentuk ion hidroksida yaitu ion OH-. Kemudian berikutnya itu ada konstanta hasil kali ion air atau Kw, yang mana Kw ini adalah hasil kali antara konsentrasi molar H+ dengan konsentrasi molar OH- pada suhu tertentu. Berikut ini ada tabel harga Kw pada berbagai suhu. Nah, pada suhu ruangan atau suhu 25 derajat Celcius, Kw itu bernilai 1,00 kali 10⁻⁴. Di sini untuk memperoleh Kw itu diperoleh dari reaksi berikut, yaitu H2O ketika direaksikan itu akan menghasilkan H+ dan OH-. Nah, di sini untuk mencari Kc itu dengan cara konsentrasi H+ dikalikan konsentrasi OH- dibagi konsentrasi H2O, di mana konsentrasi H2O di sini konstan. Sehingga untuk mencari Kw itu sama dengan Kc dikalikan konsentrasi H2O, sehingga Kw yaitu konsentrasi H+ dikalikan konsentrasi OH-. Nah, di sini penambahan suatu asam itu akan menyebabkan konsentrasi H+ dalam larutan itu bertambah. Tetapi di sini tidak akan mengubah hasil kali konsentrasi H+ dengan konsentrasi OH-. Hal ini disebabkan karena kesetimbangan akan bergeser ke kiri sehingga menyebabkan pengurangan konsentrasi OH-. Begitu pula sebaliknya. Sehingga dalam larutan murni atau netral, konsentrasi H+ itu sama dengan konsentrasi OH-. Kemudian dalam larutan asam, konsentrasi H+ lebih besar dari konsentrasi OH-, dan dalam larutan basa, konsentrasi H+ lebih kecil dari konsentrasi OH-. Kemudian yang selanjutnya itu ada pH atau derajat keasaman. Di sini Søren Peder Lauritz Sørensen adalah ahli kimia Denmark yang menemukan konsep pH atau derajat keasaman asam atau basa suatu unsur senyawa kimia. Karena pentingnya konsentrasi ion hidrogen, Sørensen mengenalkan skala pH secara sederhana untuk mengekspresikannya. Ia memperkenalkan skala notasi pH dengan dua metode untuk mengukur keasaman, yaitu dengan metode elektrode dan metode melibatkan perbandingan warna sampel serta serangkaian indikator yang sudah dipilih sebelumnya. Kemudian berikut ini ada skala pH dengan nilai pH sesuai warna dan juga bahan-bahan apa saja yang sesuai dengan nilai pH tersebut. Contohnya pada pH 2 itu ada lemon. Kemudian persamaan atau rumus dalam menghitung pH itu diusulkan oleh Sørensen, yaitu dengan rumus sebagai berikut, di mana pH itu adalah min log dari H3O+,
atau pH sama dengan min log dari konsentrasi H+. Terlepas dari rumus dan persamaan yang diusulkan Sorensen tadi, pada umumnya larutan yang bersifat netral, basa, asam pada suhu 25 derajat Celcius memiliki ciri sebagai berikut, yaitu pada larutan netral, konsentrasi H+-nya sama dengan konsentrasi OH- sehingga pH-nya sama dengan 7. Kemudian pada larutan asam itu konsentrasi H+-nya lebih besar dari konsentrasi OH-nya. Karena bersifat asam, maka konsentrasi H+-nya lebih besar ya. Jadi pH-nya kurang dari 7. Kemudian pada basa itu konsentrasi H+-nya lebih kecil dari konsentrasi OH-nya sehingga pH-nya lebih dari 7. Oke teman-teman, jadi mungkin hanya sedikit tadi yang dapat saya sampaikan. Berikut ini ada referensi yang saya gunakan dalam penjelasan materi tadi. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat bagi kita, dan saya memohon maaf bila saya ada kekurangan ketika saya menjelaskan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu lagi.